Episode 7. Malam panas. Malam itu Fanny sedang memoles wajahnya dengan makeup natural. Sepertinya kali ini dia harus sedikit merubah penampilannya agar terlihat semakin cantik dan bersinar meskipun sebenarnya dia sudah sangat cantik. Tapi Fanny tidak menampik bahwa setelah menikah dia memang jarang sekali berdandan. Fanny akan berdandan kalau pergi keluar rumah saja. Mungkin karena hal ini juga Harry berpaling dariku. Dasar pria BR3X3H. Maki Fanny pada suaminya. Dia sama sekali tidak menyangka akan dikhianati seperti itu oleh Harry. Padahal selama menikah Fanny berusaha mencintai Harry dengan sepenuh hatinya. Harry, sebentar lagi kamu akan merasakan bagaimana rasanya dicampakkan. Gumam Fanny tersenyum sinis. Fanny telah mempelajari hal yang terkait tentang masuknya seorang pelakor dalam rumah tangga itu karena apa saja. Hampir semuanya dia mengerti. Perfect, ucap Fanny saat melihat dirinya di pantulan cermin itu. Setelah video call malam itu, Fanny langsung menonaktifkan ponselnya. Dia membeli ponsel baru untuk menghubungi Franklin. Ya, dia dan Franklin memang berencana akan membalas pengkhianatan Harry dan Yolanda. Bukan dengan melakukan hal yang sama, tapi ini rencana yang sudah disusun matang oleh Franklin. Setelah itu, Fanny pergi menemui Franklin di sebuah cafe yang tidak jauh dari rumahnya itu. Franklin sedang duduk di sudut cafe sambil meminum kopi hitam yang sudah dipesannya sambil menunggu Fanny. Dia memang sudah kembali ke Washington DC karena memang urusan pekerjaannya sudah selesai. Tapi Harry dan Yolanda belum kembali, padahal mereka hanya bersenang-senang saja di kota ke-10 itu karena memang sebenarnya urusan mereka juga sudah selesai. Fanny yang mengetahui semua kebohongan Harry itu hanya bisa menahan sesak di dadanya. Rasanya dia begitu bodoh karena selama ini dibohongi oleh suami dan sekretarisnya. Sialan kau Harry. Franklin hanya bisa mengumpati pria itu berkali-kali. Seandainya Fanny sudah mengizinkannya untuk memukuli Harry, pasti langsung dilakukan saat ini juga. Tapi Franklin juga tidak mau gegabah. Dia tahu kalau ia tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Tapi nyatanya wanita itu bukan orang lain melainkan wanita yang masih sangat dicintainya. Pria itu tulus membantu Fanny yang sedang dalam masalah rumah tangganya. Tentu saja karena dia tidak terima melihat wanita yang masih sangat dicintainya itu disakiti seperti ini. Apakah sudah lama? Franklin mendongak dan tersenyum lembut ke arah suara wanita yang terlihat sangat cantik itu. Lama sekali sampai kakiku sudah kesemutan sedari tadi. Jawab Franklin asal. Fanny terkekeh mendengar jawaban pria yang memang selalu bersikap seenaknya saja. Bagaimana dengan rencana kita? Tanya Fanny berubah serius. Rileks Fanny. Jangan terburu-buru. Sebaik kamu pesan minuman agar tenggorokanmu tidak kering. Fanny mendengus mendengar ucapan pria yang masih terlihat tampan seperti dulu. Hicks, aku sudah sangat rapuh. Rasanya ingin segera menyiramkan air keras ke arah mereka. Kalau boleh membunuh seseorang akan langsung kuhabisi dua pengkhianat itu. Fanny mengeluarkan air matanya yang sedari tadi dia tahan. Sudahlah, jangan cengeng. Air matamu itu tidak pantas untuk kamu keluarkan hanya demi pria seperti Harry. Franklin menyentuh bahu Fanny dan mengelusnya pelan. Tapi dia suamiku. Tentu saja aku sangat sakit diperlakukan seperti ini. Rasanya ingin sekali membunuh mereka. Franklin menatap iba wanita cantik itu. Seandainya dulu kamu memilihku, pasti kamu tidak akan pernah menangis. Aku akan membahagiakanmu Fanny. Batin Franklin sendu. Dia memang tidak pantas untukmu Fanny. Aku sudah menyelimuti keberadaan mereka yang masih di kota X. Apa kita ke sana atau kamu menunggu kepulangan suamimu? Tanya Franklin. Aku tidak mau ke sana. Akan kutunggu dia di rumah. Lihat saja apa yang akan kulakukan pada pria BR3X3K itu. Aku akan membuatnya tergila-gila padaku kemudian akan kubom begitu saja. Jangan lupa dengan seluruh aset perusahaan yang akan kurebut. Kupastikan dia akan menjadi gelandangan bersama sekretaris jalangnya itu. Ucap Fanny dengan mata menyala seakan mengibarkan api perang untuk membuat Harry jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Ya bagus, seperti yang aku harapkan. Jawab Franklin singkat kemudian meminum kopinya lagi.
Apa kamu mau mengajakku jalan-jalan sebentar? Ucap Fanny tanpa menatap Franklin. Franklin tersenyum senang mendengarnya. Tentu saja dia tidak akan menolak ajakan wanita pemilik hatinya itu. Di kota X, Harry berkali-kali menghubungi ponsel istrinya, tapi masih tetap tidak aktif. Sejak kemarin malam nomor Fanny memang tidak bisa dihubungi lagi. Sial, kenapa Vanu mematikan ponselnya? Yolanda yang melihat hal itu ikut merasa kesal karena pikiran Harry selalu saja kepada istrinya. Niatnya mengulur waktu 3 hari untuk bersenang-senang dengan atasannya itu, tapi sepertinya dia menjadi kesal sendiri melihat Harry yang seperti kebakaran jenggot. Kita pulang besok pagi. Aku takut terjadi apa-apa dengan Fanny. Lihatlah nomornya tidak aktif dari kemarin malam. Yolanda langsung bangun dari atas ranjang mendengar ucapan Harry. Kenapa sih kamu mikirin Fanny terus? Bukankah kamu janji akan bersenang-senang di kota ke-10 denganku, tapi kenapa sekarang kamu malah mau pulang? Sudahlah, pasti Fanny baik-baik saja. Tidak perlu cemas sayang. Sekarang kamu hanya boleh memikirkan tentangku saja. Yolanda mengalungkan tangannya ke leher Harry dan mencium bibir pria itu. Harry yang juga sedang dibuat pusing oleh Fanny akhirnya menyerah dengan sentuhan dari Yolanda yang selalu memabukkan itu. Dan pada akhirnya Harry hanya bisa pasrah merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Yolanda yang berada di atasnya itu dengan bergerak naik turun dengan tempo cepat. Pagi itu di sebuah kamar, seorang wanita yang tidak lain adalah Fanny membuka matanya karena terpaan sinar cahaya yang masuk ke dalam celah korden jendela. Wanita itu merasakan kepalanya yang sedikit pusing akibat minuman yang tadi malam dia nikmati bersama Franklin. Fanny berusaha duduk, tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang melingkar di perut rampingnya itu. Dek, Franklin. Fanny menoleh melihat pria itu terlelap di sampingnya. Dia pun membuka selimut dan melihat keadaannya tanpa sehelai benang yang melekat di tubuhnya. Begitu juga dengan Franklin. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan tadi malam? Aku benar-benar tidak mengingatnya. Gumam Fanny membuat Franklin membuka matanya. Sudahlah, tidak perlu diingat. Sekarang sebaiknya kamu mandi dulu. Aku juga harus segera pergi ke kantor. Ucap Franklin melihat jam di pergelangan tangannya. Apa yang terjadi, Franklin? Fanny masih berusaha bertanya pada pria itu. Franklin duduk dan mengecup bibir Fanny sekilas. Kalau kamu tidak mau mandi, aku akan mandi dulu. Franklin bangkit dan berjalan ke arah kamar mandi meninggalkan sejuta tanya di benak Fanny. Bersambung.